Oke bro, lanjut lagi video dari Om Har. Nah ini Om Har sempat berhenti sebentar buat setting-setting kameranya, karena tadi habis ngisi bensin kameranya ada sedikit bermasalah. Yaudah nggak apa-apa, it's okay. Jangan lupa share, like, dan subscribe video dari Om Har. Oke, kita gas tipis-tipis. Untuk perjalanan kali ini menuju ke Cisarua ya mas bro semuanya. Dan kondisi jalan cukup lancar walaupun ini adalah weekend. Nah ini di sebelah kanan ada restoran Alam Sunda yang arah ke Cianjur ya bro. Jadi kalian kalau mampir karena terjebak macet ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Biar badan lebih fit dan pastinya lebih fokus dalam berkendara ya bro ya. Om Har gasnya tipis-tipis aja ya bro, karena budget bensinnya juga terbatas banget. Karena jalur jelajah kita ini agak jauh sedikit ya, nambah sedikit lah bro dari yang biasanya. Tapi nanti kita coba memasuki daerah Sentul Bojongkoneng. Semoga aja nanti di depan sudah jamnya pada naik ke atas semua dari arah Gadok. Jadi kita bisa menikmati suasana gimana adrenalin turun ke bawah ke arah Gadok, naik sepeda motor di saat arusnya itu dibuka naik ke atas. Nah ini bro, lebih ya kadang sebenarnya sih biasa aja sih bro ya, tapi kadang-kadang ada yang mobil yang mepet-mepet kita gitu loh bro. Jadi ya itu adrenalinnya kayak serem-serem gimana gitu bro, tapi tetap harus jaga keselamatan ya bro ya. Kalau emang udah nggak nggak sanggup atau nggak pas jalannya mending minggir, karena memang peruntukannya lagi dibuka arah Gadok ke arah Cisarua. Jadi semua jalur itu digunakan oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan bus serta truk. Untuk laporan cuacanya sangat cerah. Ini udaranya seger banget nih. Om Har ini nggak pakai masker, tapi udara sejuk gitu bro. Memang udah agak panas sedikit ya karena udah agak siang. Tapi sejuknya itu bener enak gitu. Jarang, mungkin kalau pagi-pagi banget ya bangun di Jakarta yang daerahnya masih banyak tanaman mungkin seperti itu ya. Tapi ini kawasan puncak ini bener-bener, ini ada Wisma Pandawa. Nah ini bro, Wisma Pandawa juga bagus juga buat
nginep-nginep buat acara-acara, karena Om Har juga pernah pengalaman di situ waktu dulu dulu ya. Itu ya cukup dingin, hampir sama seperti di daerah dekat Taman Safari ya bro. Walaupun memang rata-rata di puncak itu memang menawarkan kesejukan, tapi ada yang daerah yang tempatnya tuh yang masih banyak vegetasi pepohonan dan apa namanya rumput-rumput, itu agak lebih dingin daripada yang villa-villa yang berhimpitan itu terlalu padat. Oke bro, sampai di Tugu perbatasan Kabupaten Cianjur. Biasanya kalau dari arah Cianjur, kalau udah ketemu Tugu ini nih udah nggak jauh dari Puncak Pas. Nah ini dia nih, ini dia puncak pasnya nih bro. Biasanya kalau malam dinginnya lumayan sih di sini. Terus masih banyak warung-warung, kalian bisa nongkrong-nongkrong di sini, bisa ngopi-ngopi, kopdar dan lain sebagainya buat ngelepas stres. Nah ini parkiran juga adalah nggak sempit-sempit banget. Nah nih bro, lokasi yang udah digusur nih, yang biasanya tempatnya rame, jadi ya kayak gini keadaannya. Hanya ada tukang-tukang yang pakai sepeda motor ya, tukang makanan atau jajanan yang menggunakan sepeda motor. Nah ini dia penampakan restoran yang viral, yang biasanya orang disebutnya apa, Astro ya bro. Ini sebenarnya tempatnya oke, parkiran juga lumayan luas. Nah ini bro, yang sebelah kiri lagi nih, yang dulunya tuh sebelum digusur tuh rame banget. Jadi kalian kalau malam-malam tuh udah nggak bakalan kesepian di sini nih. Ya tapi berhubung aturan pemerintah harus digusur, ya udah. Semoga semakin lebih baik lah di jalur puncak ini. Nah ini nih tempat-tempatnya nih tuh. Ini dulu rame banget ini. Bener, Om Har tuh pernah malam-malam, memang ada acara dari kantor ya, itu malam jam jam 2 malam sampai pagi. Daerah ini terang gitu ya, tanpa lampu penerangan jalan yang banyak, terang penerangan karena dari warung-warung itu bro. Nah ini udah banyak kepasang pelang-pelang dilarang masuk dan lain sebagainya dengan tulisan dan undang-undang yang berlaku ya bro ya. Ya lebih apa namanya,
lebih tepatnya nggak boleh bangun tempat usaha lagi lah kalau dibilang, selama izinnya belum keluar ya bro. Kalau izinnya udah ada sih aman-aman aja. Nah ini nih bro nih, sebelah kiri juga itu buat apa ya, kalau nggak salah buat para layang, sama ada kafenya juga di dalam situ. Tapi Om Har nggak mampir karena budgetnya, keuangannya cukup cekak. Jadi kita lewat aja bro, numpang lewat aja. Nanti kapan-kapan kalau dokunya Om Har udah banyak, ya bisa mampir-mampir lah ke tempat-tempat restoran, ke tempat-tempat wisata di daerah Puncak ya bro. Oke bro, sampai Masjid At-Ta'awun. Nah ini ada monumen helikopter ya bro di sebelah kiri tadi. Dan di sebelah kanan nih biasanya ada yang berkunjung ke danau, tapi kayaknya sih udah ditutup ya jalannya ya. Kayaknya ya bro ya. Tapi nggak tahu juga kalau mungkin yang bisa masuk situ siapa. Tapi emang kayaknya sih pinggir jalannya biasanya banyak parkiran motor sih. Nah ini bener udah ditutup dan nggak bisa masuk ke area danau lagi ya bro. Oke bro, ini setelah ini ada jalan alternatif nih. Kalau misalnya arah turun itu ditutup atau sedang arah one way ke arah atas. Ini sebelumnya jalurnya geradak-geradak ya bro, tapi alhamdulillah udah halus. Nah ini bro, kita nyebrang ke situ tuh, ke sebelah kanan. Tapi hati-hati juga kalau dari bawah itu kendaraannya kenceng-kenceng ya bro ya. Hati-hati banget. Nah itu dari situ bisa tembusnya daerah mana ya, Cilember bro. Jadi bagi yang menghindari kena apa buka tutup bisa lewat situ bro. Nah ini dia bro, penutupan jalannya ke arah Cisarua atau ke arah bawah. Ini banyak yang putar balik, kemungkinan mau lewat jalur alternatif karena nih abang-abang penunjuk jalannya udah pada kumpul yang naik motor itu bro. Untuk jalur alternatif. Tapi seandainya kalian masih punya banyak waktu, terus masih punya banyak cadangan BBM atau uang buat isi BBM, mending lewat jalur Puncak 2 ya bro ya. Nanti akan tembusnya ke arah Citerep atau ke arah Sentul juga bisa. Bisa bro, ke arah Sentul tuh yang bundaran Love itu ngelewatin ya jalan yang nggak bagus banget sih tapi udah aspal. Nah ini bro, diberhentinya di sini bro, dicegatnya dikasih apa pembatas. Dan ya ini semua kendaraan dari arah Gadok naik semua.
Nah, ini ada jembatan yang ke Villa Soekarno. Nggak jauh dari situ, kalau itu ada sebelah kanan nih Riung Gunung bro. Ini juga tempat yang legendaris juga buat para bikers yang melewati jalur puncak. Dan udah pastinya mereka akan berhenti untuk menikmati suasana syahdu di kawasan puncak. Oh ya bro, kalau yang lewat jalur puncak 2 terus tembusnya tadi daerah Sentul tuh lewatnya Bojongkoneng. Kalian bisa lihat di map ya, bisa lihat di Google Map jalur-jalurnya, dan dijamin lebih apa ya, kalau jalannya bagus sih nggak janji ya Om Har ya, karena pernah juga ngelewatin daerah situ sih, tapi masih layak buat dilewatin dan banyak tempat-tempat wisata juga bro. Nah ini bro, kawasan wisata nih yang sebelah kanan nih yang udah digusur sama eh, gubernur terpilih ya, KDM. Dan nggak jauh dari tempat wisata ini, dekat dengan Gunung Mas dan rest area Gunung Mas. Nah ini bro, ini kalau bis-bis nih bro, tadi apa namanya, menguji adrenalin ya bro ya. Padahal nggak terlalu ke tengah juga nih, tapi nanti akan berasa rame tuh waktu udah di daerah Gunung Mas ke bawah bro. Nah ini bro, ini kenangan juga nih bro, sebelah kanan nih, cuma daerahnya apa ya Om Har, kayaknya nggak tahu daerahnya. Pokoknya nih yang sebelah kanan nih, itu dulu banyak warung-warung, dan teman-teman bikers juga pastinya punya pengalaman di daerah sini nih buat berhenti ngopi-ngopi atau makan apa namanya, mie rebus ya bro ya, mie rebus sambil ngopi-ngopi. Nah ini bro, sudah sampai daerah Gunung Mas. Ini ada apa namanya, rambu-rambu cat kuning jikjak ini adalah dilarang parkir ya bro ya. Tapi kalau emang sementara parkir dan darurat sih nggak masalah. Misalnya ban bocor, pecah ban, atau kendaraannya mogok ya terpaksa kan harus menepi. Jadi nggak bisa memaksakan walaupun ini jalanan turunan gitu, apalagi kendaraan roda 4. Itu sangat berbahaya sekali bro. Nah ini dia bro, pintu masuk rest area Gunung Mas. Kita masuk sebentar. Kita coba masuk. Nih situasinya ya kayak gini-gini aja bro. Ada parkiran, ada tenda-tenda buat dagang asongan. Ya Om Har masuk sini buat muter aja ya bro ya, nggak mampir juga karena keterbatasan waktu.
Nah ini bro, kalau yang mau makan ada banyak pilihan di sebelah kiri dan kanan bro. Ada soto Bogor, ada soto ayam, dan masih banyak banget ya bro. Pokoknya puas-puasin makan di sini dah. Mantap. Tapi emang kelemahannya sih parkir mobilnya tadi sebelah sana depan ya bro. Ini agak jauh nih kalau mau ke tempat sebelah kiri nih, kalau misalnya ada makanan favorit yang mungkin buat bro-bro sekalian itu enak gitu. Tapi ini ada tulisan parkir nih, berarti ada kantong-kantong parkir ya bro. Oke bro, jangan lupa di share, like, dan subscribe. Kita menuju exit dari rest area Gunung Mas.